Iyas bin Muawiyah suatu saat tatkala kemudian ibunya meninggal. Ibunya meninggal. Lantas tatkala kemudian ibunya meninggal, ia kemudian duduk di pojokan tempat di mana kemudian ibunya meninggal itu. Lantas kemudian dia menangis sangat-sangat seakan-akan terpukul. Sehingga sampai-sampai kemudian sahabat-sahabatnya mendatangi. Begitu mendatangi, atas bertanya kepada Iyas bin Muawiyah, "Maafkah," katanya, "apa yang membuat engkau menangis wahai Iyas bin Muawiyah? Apakah kemudian engkau tidak ridho sekiranya kemudian ibumu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ibumu itu adalah milik dia, milik Allah Subhanahu wa taala? Apakah kemudian engkau tidak ridho sehingga kemudian engkau menangis dengan sangat deras air mata di kedua pipimu?" Lantas jawabnya Iyas bin Muawiyah, "Bukan itu yang aku tangisi. Yang aku tangisi bukan karena permasalahan Allah Subhanahu wa taala mengambil ibuku, bukan itu. Karena itu sudah menjadi ketentuan dan kepastian, dan ibuku itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau suatu saat kemudian diambil, silakan saja, itu terserah Allah. Tapi sesungguhnya yang membuat aku menangis adalah dulu tatkala kemudian ibuku, ayahku masih hidup, aku memiliki 2 pintu surga. Tapi tatkala kemudian hari ini ibuku telah pulang kembali kepada Allah, maka aku kehilangan pintu surga di dunia." Karena menurut hadis Nabi, yang namanya bapak ataupun ibu, 2 pintu surga yang ada di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwat fillah, rahimanakumullah ta'ala jami'an, ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan pujian tentunya milik Allah, untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga salawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga kedua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya berharapannya kepada Allah semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan istiqomah untuk mengikuti risalah Islam di atas titian dan yang lurus. Allahumma amin. Masih di surat Al-Infitar, ayatnya yang nomor 13 sampai ayat yang terakhir. Ayat 13 sampai ayat yang terakhir. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bighaibina wa ma adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsi syai'a wal amru yawma idzin lillah." Ini sesungguhnya al-abrar itu orang yang berbakti, lafi sungguh di dalam menangin surga yang penuh dengan kenikmatan. Wa inna, dan sungguhnya al-fujar itu orang fajir, lafi sungguh-sungguh dia di dalam jahim, neraka jahim. Yaslaunaha, mereka akan masuk ke dalam neraka jahim yaumaddin, yaitu pada hari pembalasan. Wama dan apakah hum mereka, wama dan tidaklah hum mereka, nganha dari neraka jahim,
birahibina, mereka bisa keluar. Wa ma adraka, apa yang kamu ketahui, ma apakah yaumuddin, yaitu hari pembalasan. Summa, kemudian ma apakah adraka yang kamu ketahui, ma yaumuddin, yaitu apa hari pembalasan itu. Yauma, itu pada hari, la tamliku, tidak akan berdaya, nafsun, tiap-tiap jiwa, dinafsin, untuk jiwa yang lain, syai'an, kepada suatu apapun. Wal amru, dan semua urusan, yaumaidin, pada hari itu, lillahi, untuk Allah, milik Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita artikan jadi, sesungguhnya orang yang berbakti berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang fajir itu sungguh berada di dalam neraka jahim. Mereka akan memasuki neraka jahim itu pada hari pembalasan, dan mereka tatkala masuk ke dalam neraka jahim itu, mereka tidak akan bisa keluar. Wama, dan apakah yang kamu ketahui tentang hari pembalasan itu. Kemudian apa yang kamu ketahui tentang hari pembalasan itu, yaitu hari tatkala tidak berdaya tiap-tiap jiwa untuk jiwa lainnya kepada suatu apapun, dan semua urusan pada hari itu milik Allah, untuk Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Infitar ayat 13 sampai ayat 19. Dan sekarang kita lihat penafsirannya. Yukhbiru ta'ala amma yashirul abraru ilaihi minan na'im. Di dalam ayat ini, itu pada kalimat innal abrara lafi na'im, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi informasi tentang orang-orang yang berbakti. Mereka berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ciri-ciri orang yang berbakti itu adalah alladzina atallaha azza wa jalla. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa taat. Berarti kalau maksud di dalam tafsir yang disampaikan oleh Ibnu Katsir, orang-orang yang berbakti itu tempatnya berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ciri-ciri mereka yang pertama adalah mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri yang pertama. Taat di sini maksudnya adalah tunduk, merendah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Yang kedua, walau yuqabbiluhu bil ma'asi, lantas kemudian mereka tidak pernah menghadirkan atau mereka tidaklah mempersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala bentuk perbuatan maksiat. Ini kalau menurut tafsir Ibnu Katsir. Berarti sungguhnya orang-orang yang berbuat bakti sungguh berada di dalam surga. Mereka orang yang berbakti itu adalah senantiasa taat, tunduk, menyembah, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak boleh kemudian mempersembahkan segala bentuk perbuatan dosa, maksiat, ataupun segala bentuk yaitu perbuatan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau menurut penafsiran di dalam tafsir ini. Sementara waqad rawa, telah meriwayatkan Ibnu Asakir, telah meriwayatkan yaitu Ibnu Asakir fi tajammati Musa ibn Muhammad, yaitu di dalam biografi kehidupan Musa bin Muhammad, an Hisam bin Amr, an Isa bin Yunus Ibnu Abi Ishaq, an Ubaidillah, an Muharib, an Ibnu Umar, itu dari Ibnu Umar, an Nabi, itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama samahumullahu al-abrar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut mereka atau menamakan mereka orang-orang yang abrar atau berbakti. Di situ kan ada kalimat innal abrar, diartikan berbakti kalau dalam bahasa Indonesia. Sementara kalau dari riwayat Ibnu Asakir, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut orang-orang berbakti itu di antaranya adalah di annahum barau al-aba'a wal abna'a, itu orang-orang yang senantiasa berbakti kepada bapaknya,
kepada ibunya dan kepada anak-anaknya. Ini kalau menurut kemudian Ibnu Asakir di dalam kitab biografi kehidupan Musa bin Muhammad, mengambil dari jalur sahabat Ibnu Umar. Rasulullah SAW menamakan orang-orang mabrur atau orang-orang yang berbakti karena permasalahan mereka itu adalah bakti kepada kedua orang tuanya dan bakti atau berbuat baik kepada anak-anaknya. Dan kalau kemudian kita melihat, ini kalau kita melihat semua ulama-ulama di zaman dulu, semua ulama-ulama di zaman dulu itu tidak ada satupun kecuali mereka perlakuannya kepada ayahnya ataupun ibunya sangat bakti. Sampai yang dalam biografi kehidupan ulama-ulama zaman biyen, perlakuan mereka kepada orang tuanya Masya Allah. Contohnya Haywa bin Syari misalnya. Haywa bin Syari suatu saat kemudian dia sedang mengajarkan ilmu. Dia lagi ngajarkan ilmu setelah selepas sholat subuh. Dia dapat jamaah. Lantas ibunya di rumahnya kemudian memanggil dengan suara yang keras. Caranya diundang, ya Haywa, ya Haywa. Kemudian irji pulanglah, tolong beri makan kemudian ayam-ayam itu. Langsung ditutup kitabnya, tinggal majelis. Ini Masya Allah ya. Ini Haywa. Ada lagi yaitu Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah suatu saat tatkala kemudian ibunya meninggal. Ibunya meninggal. Lantas tatkala kemudian ibunya meninggal, ia kemudian duduk di pojokan tempat di mana kemudian ibunya meninggal itu. Lantas kemudian dia menangis sangat-sangat seakan-akan terpukul. Sehingga sampai-sampai kemudian sahabat-sahabatnya mendatangi. Begitu mendatangi, atas bertanya kepada Iyas bin Muawiyah, maafkah katanya, apa yang membuat engkau menangis wahai Iyas bin Muawiyah? Apa kemudian kau tidak ridho sekiranya kemudian ibumu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukankah ibumu itu adalah milik dia, milik Allah Subhanahu wa taala? Apa kemudian kau tidak ridho sehingga kemudian kau menangis dengan sangat deras air mata di kedua pipimu? Lantas jawabnya Iyas bin Muawiyah, bukan itu yang aku tangisi. Yang aku tangisi bukan karena permasalahan Allah Subhanahu wa taala mengambil ibuku, bukan itu. Karena itu sudah menjadi ketentuan dan kepastian. Dan ibu itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau suatu saat kemudian diambil, silakan saja, itu terserah Allah. Tapi sesungguhnya yang membuat aku menangis adalah dulu tatkala kemudian ibuku, ayahku masih hidup, aku memiliki dua pintu surga. Tapi tatkala kemudian hari ini ibuku telah pulang kembali kepada Allah, maka aku kehilangan pintu surga di dunia. Karena menurut hadis Nabi, yang namanya bapak ataupun ibu kedua pintu surga yang ada di dunia. Sampai-sampai Rasulullah kan ngomong, celaka seseorang yaitu rohima anfu, celaka seorang yang dimana ia dapati kedua orang tuanya masih hidup, tetapi kemudian tidak menjadikannya masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, dewek celaka. Kalau suatu saat kemudian ada ayah, ada ibu masih hidup di tengah-tengah kita, tapi kemudian kita tidak memiliki satu amalan yang menjadi media, amalan itu bisa menjadi kunci masuk ke dalam surga. Oke, kalau kemudian kita melihat, dan dulu sering disinggung, contohnya sering bola-balik diomong anak pengajian, kayak riwayat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud lagi belajar, tatkala ia belajar dia dipanggil oleh ibunya. Ibunya tatkala memanggil itu menyuruh kepada dia untuk mengambilkan air minum. Ibunya ngundang, ya Abdullah, tolong ambilkan air untukku. Tapi dia sedang belajar. Lantas kemudian dia jawab, ya nanti sebentar lagi. Begitu kemudian dia jawab seperti itu, lantas kemudian selang beberapa lama barulah kemudian dia ambilkan air untuk ibunya. Begitu dijutna banyu, ternyata ibunya sudah tertidur di kamarnya. Ibunya mesti apa? Lantas tatkala kemudian dia melihat ibunya telah tertidur, kemudian dia berdiri di sisi kepala ibunya menjelang sampai waktu subuh. Mereka ngadep di kelas sampai kemudian menjelang subuh. Karena ia anggap nanti kalau suatu saat ibunya nanti bangun, jangan-jangan kemudian tidak ada Abdullah di sisinya, ia anggap itu sebagai perbuatan durhaka. Nah, kalimat abror, kalimat kemudian bakti di dalam Al-Quran menurut Ibnu Asakir itu adalah yaitu perbuatan manusia
yaitu baktinya kepada kedua orang tuanya dan anak-anaknya. Istilah dalam bahasa yang disampaikan hadis riwayat Ibnu Asakir disebut dengan abrar. Diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu berbakti. Makanya ada istilah haji mabrur. Itu satu rumpun kata dari bahasa Arab dengan kalimat abrar. Cuma kalau menurut penerjemahan di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut abrar kemudian orang berbakti karena tingginya baktinya kepada kedua orang tua dan baktinya atau perbuatan baik kepada anak-anaknya. Dan kita tahu lah, kalau lagi pembahasan masalah bakti kepada kedua orang tua, di antaranya itu merupakan satu amalan yang menyebabkan manusia doanya cepat terkabul. Di antaranya adalah bakti dan tingginya dia berbuat baik kepada orang tuanya. Ini menurut dari yaitu Ibnu Asakir. Lantas berikutnya, summa dzakara ma yashiru ilaihi al-fujar min al-jahimi wal 'adabi al-muqimi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau menginformasikan tentang orang-orang yang fajir pada kalimat wa innal fujara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang yang fajir itu sungguh-sungguh betul-betul di dalam neraka jahim. Kalimatnya kan seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita semuanya orang-orang yang fajir berada di dalam neraka jahim. Wal adabil al-muqimi, dan di dalam azab al-muqim. Azab muqim kayak azab yang kekal, azab yang tidak ada hentinya, azab yang tidak ada istirahatnya, azab yang senantiasa berkesinambungan, azab yang tidak ada putusnya, bahkan azab yang tidak dikurangi kadar siksanya. Ini kalau menurut kemudian penerjemahan wal adabil muqim. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau kemudian di bab sebelumnya, di tafsir sebelumnya telah disinggung kalimat fajaro, kemudian sering kemudian menjadi kalimatnya fujur atau fajir, masuk ke dalam bahasa Indonesia kayak wong fajir banget, maka masuk ke dalam bahasa Indonesia. Cuma kalau dalam bahasa Arab ketika menggunakan kalimat fajir, artinya itu adalah terpancar. Maksudnya orang yang senantiasa mengalirkan atau memancarkan perbuatan yang jelek, sehingga di mana-mana kemudian dia berbuat segala bentuk kedurhakan dan kemaksiatan. Maka yang namanya fajir dalam kemudian istilah di dalam bahasa Arab menunjukkan makna orang yang senantiasa berbuat dosa dimanapun dan kapanpun, sementara kemudian dia tidak pernah bertobat kepada Allah. Orang yang seperti itu, maka kemudian wa innal fujara lafi jahim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala nanti akan ditempatkan di neraka jahim atau neraka jahanam, yang dimana di dalamnya terdapat azab yang memilukan, azab yang kekal, azab yang tidak akan dikurangi sedikit pun azabnya. Walihada, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaslaunaha yaumaddin, dan mereka nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Yaumaddin itu pada hari pembalasan. Kalau hari ini di dunia dibebaskan, tapi kelak begitu hari pembalasan, tatkala ia pulang kembali kepada Allah, kelak ia akan dimasukkan ke dalam neraka itu, yaitu yaumul hisab. Itu tatkala didirikan, yaitu hari hisab. Hari hisab kan berarti hari perhitungan amalan. Sebagaimana di bab sebelumnya kita telah menyinggung sering terkait masalah yaumul hisab. Oleh karena itulah Rasulullah sering mengajarkan kepada kita doa setelah sholat, yaitu Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, berilah kami hisab yang mudah. Karena kita tahu barang siapa yang diteliti, barang siapa yang dihisab sungguh-sungguh, barang siapa yang betul-betul dihitung amal-amalannya, maka celaka. Makanya yang paling selamat menurut Rasulullah di dalam hadis itu yang diberi hisab yang mudah. Hisab yang mudah dulu kan pernah disinggung, diundang Allah, begitu diundang Allah ditakoni hamba itu, sampai melakoni dosa seperti ini, dosa seperti itu, jawab hamba itu iya.
Diulang lagi oleh Allah, apakah kau melakukan dosa seperti ini, dosa seperti itu? Dijawab lagi oleh hamba, iya. Lantas kemudian Allah ulang pertanyaan itu sampai hamba itu takut. Begitu hamba itu takut dan khawatir, Allah berfirman, inni syaddadtu alaika ad-dunuba al-yawma, sesungguhnya aku telah menutup dosa-dosamu dulu di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui. Setelah itu kemudian Allah berfirman, inni aghfiru laka dunuba al-yawma, dan aku juga mengampuni dosa-dosamu pada hari ini. Ini yang disebut dengan hisab yang mudah. Tapi kalau dihitung, diteliti benar-benar, atau kemudian betul-betul diteliti, dihisab sungguh-sungguh, diperiksa sungguh-sungguh, maka celaka. Ngesuk naik dari kemudian pada yaumul hisab, kalau dihitung sungguh-sungguh, diteliti sungguh-sungguh, maka sungguh celaka. Sebagaimana kata Rasulullah, ya Aisyah wa Aisyah, waman, dan barang siapa nuqisa, barang siapa yang diteliti sungguh-sungguh, dihitung sungguh-sungguh amalannya, diperiksa sungguh-sungguh amalannya, wa huwa halaka, maka sungguh dia celaka, dia binasa. Makanya Rasulullah ngajari doa mengderek. Tatkala kemudian di dalam sholat kita disuruh banyak berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasir, ya Allah berilah aku hisab yang mudah. Karena naik diteliti teman-teman, ya naudzubillah maksudnya seperti itu. Atau wal jazai, atau kemudian yaumul hisabi wal jazai wal kiamati, yaitu pada hari pembalasan atau hari kiamat. Wa ma hum anha bighaibina, dan mereka yang dimasukkan ke dalam neraka orang-orang fajir itu, maka bighaibina tidak akan bisa keluar kecuali yang diizinkan oleh Allah. Ya, mereka begitu masuk di dalamnya maka tidak bisa keluar. Kalau menurut Ibnu Rajab, dulu kita kan pernah menyinggung kitab yaitu Dahsyatnya Neraka. Yang namanya neraka itu tertutup rapat. Dengan neraka itu tertutup rapat sampai tidak ada celah satu lubang jauh kemudian berlubang. Begitu manusia kemudian di dalamnya, uap asapnya, atau bahkan kemudian hawanya, atau kemudian asapnya yang menghitam, semuanya kumpul menjadi satu. Makanya dulu pernah disinggung, Ad-Duhaq menyebutkan yang namanya neraka itu hitam. Pohonnya hitam, airnya hitam, sumurnya hitam, nerakanya juga hitam, penduduknya juga hitam. Sampai-sampai kemudian tidak ada celah sedikit pun, ada kemudian satu rongga yang bisa mengeluarkan hawa. Kini nang neraka kan gue, begitu dilebokna, dia sudah tutup pintu rapat serapat-rapatnya, maka tidak ada celah satu lubang jarum, hawa kemudian kedua, otomatis hawa panasnya semakin tinggi. Naudzubillah subhanallah. Lantas maksudnya adalah la yaghibuna 'anil 'adzabi sa'ata wahidah. Di dalam neraka orang-orang yang fajir itu maka sungguh tidak bisa absen, tidak bisa izin dari azab Allah Subhanahu wa taala barang sedetik pun atau sekejap pun. Artinya azab itu senantiasa berkesinambungan, tidak ada hentinya, tidak ada rehatnya. Seluruhnya bahkan kemudian mulai semenjak masuk sampai kemudian abadi, semuanya berkesinambungan, siksa di atas siksa, azab di atas azab. Maka ini yang dimaksud dari kalimat mereka begitu masuk di dalam neraka maka sungguh mereka tidak akan bisa keluar. Tidak bisa keluar menunjukkan makna pula tidak bisa izin, tidak bisa absen, tidak bisa kemudian meminta kepada malaikat itu, malaikat tukang azab, untuk diistirahatkan. Azab itu barang sedetik pun, berarti barang sedetik pun ora pernah masuk. Ini kan naudzubillah min dzalik. Makanya neraka itu kan sebagai gambaran tempat yang diancamkan kepada manusia yang hidup di dalam kehidupan dunia yang penuh dengan azab yang cukup memilukan. Naudzubillah subhanallah. Dan bahkan wala yukhaffifu anhum min adzabiha, bahkan di dalamnya tidak pernah akan diringankan azabnya. Sampai kalau di dalam Al-Quran tatkala penduduk neraka masuk di dalam neraka,
Begitu masuk di dalam neraka, kemudian mereka berkata kepada malaikat-malaikat penjaga dari neraka itu. Sampai kemudian penduduk neraka itu berkata, "Ya Malik, wahai Malik." Maksudnya Malik ini adalah malaikat penjaga neraka. Kalau seandainya kemudian Allah kemudian membunuh kami saja, kalau seandainya kemudian Allah mematikan kami saja, kata penduduk neraka di dalam neraka berkata kepada malaikat Malik penjaga neraka, "Wahai Malik, sampaikan kepada Tuhanmu itu, biarkan Tuhanmu itu membunuh kami saja." Lantas oleh Malik jawab, "Sungguh kamu tidak pernah akan keluar selama-lamanya, dan kamu semua tetap akan tinggal selama-lamanya." Naudzubillah summa naudzubillah. Sampai-sampai kalau di dalam ayat yang lain, baru saja melihat neraka, penduduk neraka begitu baru melihat saja, melihat azab yang ada di dalamnya. Lantas kemudian mereka berkata, "Seandainya kami dikembalikan lagi ke dunia, kalau seandainya kami dikembalikan ke dunia lagi, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kami akan menjadi hamba-hamba Allah yang beriman." Apalagi kemudian tatkala mereka masuk di dalamnya merasakan azab. Tapi apa gunanya penyesalan manusia tatkala sudah di dalam neraka? Tentunya penyesalan yang sia-sia, tidak ada nilainya, dan cukup hanya menguras air mata sampai kemudian air mata itu habis. Tapi penyesalan yang seperti itu tidak pernah akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah. Berikutnya,